Gimana sih caranya melatih para pemimpin senior di pemerintahan supaya mereka bisa jadi inovator? Nah, Indonesia ternyata punya jawaban yang unik, sebuah program yang disebut Proyek Perubahan. Ini tuh bukan sekedar kursus biasa ya, tapi sebuah cara untuk mendorong reformasi langsung dari dalam. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, program ini tuh bukan cuma soal teori di kelas. Anggap aja ini kayak inkubator kepemimpinan di dunia nyata, yang tujuannya buat menanamkan kemampuan untuk mendorong perubahan yang real, langsung dari dalam mesin birokrasi pemerintah itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat kenapa sih program ini perlu banget, gimana strukturnya, gimana caranya sebuah ide bisa diubah jadi dampak nyata, dan yang paling penting, kenapa semua ini krusial banget buat kemajuan Indonesia ke depan. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, masalah apa sih yang sebenarnya mau dipecahkan sama proyek perubahan ini? Kenapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak akan tipe pemimpin yang baru di sektor publik? Ini, pada dasarnya birokrasi itu kan dibuat supaya semuanya stabil, konsisten, dan bisa diprediksi. Itulah kekuatan utamanya. Tujuannya ya biar layanan publik bisa jalan dengan teratur dan bisa kita andalkan. Nah, disinilah letak masalahnya. Dunia di luar pemerintahan itu gerakannya cepet banget. Stabilitas yang tadinya jadi kekuatan birokrasi, malah bisa jadi bumerang kalau nggak diimbangi dengan kemampuan buat beradaptasi. Nah, di sini kita bisa lihat rangkuman tekanan-tekanannya. Ada dinamika global yang serba cepat, revolusi teknologi informasi yang mengubah segalanya, sampai krisis yang nggak terduga kayak pandemi kemarin. Semua ini maksa pemerintah buat nggak cuma stabil, tapi juga harus lincah dan inovatif. Terus gimana dong jawaban Indonesia buat menghadapi tantangan ini? Ya, lewat sebuah program pelatihan khusus yang memang dirancang untuk para pejabat seniornya. Nama programnya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, atau biasa disingkat PKN Tingkat 2. Dan ini bukan buat sembarang orang loh, ini khusus untuk para pengambil keputusan strategis di pemerintahan. Tujuannya, ya buat mengasah kemampuan mereka dalam memimpin di level yang lebih tinggi lagi. Nah, ini nih yang bikin program ini spesial banget. Puncak dari pelatihannya itu bukan ujian tulis di atas kertas, tapi sebuah laboratorium kepemimpinan di dunia nyata, di mana setiap peserta harus benar-benar membuktikan kemampuan memimpin mereka secara langsung dalam praktik. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerja laboratorium ini? Apa itu sebenarnya yang disebut proyek perubahan? Intinya gini, ini adalah tugas perorangan. Jadi setiap pemimpin harus melihat ke dalam organisasinya sendiri, menemukan masalah strategis yang beneran ada, lalu merancang dan melaksanakan solusi yang inovatif. Wah, ini sih ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Tapi, tentu aja nggak sembarang proyek bisa lolos. Ada kriteria yang jelas banget. Proyeknya harus inovatif, bukan cuma mengulang yang udah ada. Harus strategis, artinya menyelesaikan masalah yang besar. Dan yang paling krusial, harus dapat dukungan dan benar-benar bisa dilaksanakan. Jadi, ini menyeimbangkan antara ambisi besar dan kenyataan di lapangan. Oke, jadi gimana sih perjalanan sebuah proyek perubahan ini dari awal sampai akhir? Yuk kita intip siklus hidupnya. Prosesnya ternyata terstruktur banget loh. Mulai dari mendiagnosis masalah, terus proposalnya dipresentasikan buat dapat persetujuan. Kalau udah oke, baru deh masuk tahap implementasi, di mana mereka benar-benar turun tangan memimpin perubahan. Terakhir, mereka harus melaporkan dan mempresentasikan hasilnya. Setiap tahap ini jadi ajang untuk belajar sekaligus unjuk gigi. Ngerjain proyek sekompleks ini jelas nggak gampang ya, tapi untungnya para peserta ini nggak sendirian, ada sistem pendukung yang perannya penting banget. Dan ini poin kuncinya. Memimpin perubahan itu ibarat olahraga tim. Makanya, program ini dari awal memang dirancang dengan prinsip kolaborasi dan bimbingan sebagai intinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua peran pendukung utama. Pertama, ada mentor. Ini adalah atasan langsung si peserta. Tugasnya memastikan proyeknya nyambung dengan kebutuhan organisasi dan dapat dukungan penuh. Kedua, ada coach. Ini ahli dari lembaga pelatihannya, yang memberikan bimbingan akademis dan membantu mengasah skill kepemimpinan peserta. Wah, kombinasi keduanya ini kuat banget. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya, gimana caranya proyek-proyek individu ini bisa nyambung ke tujuan pembangunan nasional Indonesia yang jauh lebih luas. Satu hal yang perlu banget kita pahami, proyek-proyek ini tuh bukan cuma buat ngejar nilai atau formalitas belaka. Setiap proyek benar-benar dirancang untuk memberikan dampak nyata dan berkontribusi pada agenda nasional. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget.
Proyek-proyek perubahan ini secara gamblang dikaitkan langsung dengan prioritas utama nasional. Contohnya, percepatan pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintah, dan bahkan partisipasi langsung dalam program-program prioritas Presiden. Ini benar-benar reformasi birokrasi dalam tindakan nyata. Jadi, tujuan akhirnya udah jelas banget ya. Ini bukan cuma soal memperbaiki 1-2 proses kerja, tapi tentang membangun kadar pemimpin yang bisa terus mendorong inovasi, menciptakan layanan publik yang lebih baik, dan ujung-ujungnya membangun pemerintahan yang lebih responsif untuk masa depan. Nah, dari semua pembahasan ini, muncul satu pertanyaan penting. Proyek Perubahan Indonesia ini kan menunjukkan suatu model yang keren banget. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya organisasi lain, entah itu di sektor publik maupun swasta, bisa menciptakan laboratorium kepemimpinan versi mereka sendiri untuk memberdayakan para pemimpinnya dan mendorong perubahan dari dalam.